Betama adedongan nama sekolah minggu tu bagas solo di Tuhan ta Yesusi asa ta buruhon hata ni Tuhan ta Yesus tabai malas rohani debatang tapangiar madongan suara kami lau mamuji debata sekolah minggu namuju. Yo tepuk tangan lagi. Sekolah minggu HKBP Goblas di Rohadoi Ai pasahan tuduhani Roha Ahmed Meton. Buat dong suaranya. Sekolah minggu ingot baik hodo pangganti naposoi atau arahon madongani tu Yesus Tuhan tai. Sekolah minggu HKBP. Sekali lagi dari awal ya. Tanganku namet semua yuk. Tanganku namet mepele mono kumam manomba Tuhan Yesus Kristus. Dahiku namet mepele mono kumam lapas sangat Tuhan debata. Buat dong suaranya orang. Hora sekolah minggu HKBP dilihat video. Buat lagi. Hora sekolah minggu HKBP panonang ikut video. Tuhan saya pasu-pasu bayar nakon mon sekolah minggu HKBP. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah tenang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan. Haleluya. Mari kita berdoa dengan mengucapkan bersama-sama, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Duduk kembali. Dengarkanlah titah Tuhan, yaitu titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Bersama-sama diucapkan, Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Yuk kita bernyanyi lagi, biar semangat lagi. Berdiri lagi yuk. Aduh, pagi-pagi harus ceria ini. Kalau sama Bang Tulus lagunya gak ada yang melo-melo, ya harus ceria semua. Oke? Yuk sambil tepuk tangan, yuk sambil tepuk tangan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh
percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Tunjuk dong dari mana matahari terbit. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenam, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena apa? Karena kasih-Mu. Yo, dari terbit matahari, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yang kuat dong suaranya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Doa pengampunan dosa bersama-sama kita mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Duduk kembali. Ayat bulanan untuk bulan Maret adalah Amsal 3 ayat 6. Akulah sia dan segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bahasa Bataknya, sai ibana mata dari nasa dalanmu, asai ibana patigor akka dalanmu. Demikian firman Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Yuk kita bernyanyi lagi. Ya, kalau sama Bang Tulus, wah, lagu-lagunya harus banyak ini, lagu bahasa Batak. Kapan lagi kalau nggak sekarang, ya kan? Biar pintar bahasa Bataknya. Yuk bangkit berdiri yuk. Lagunya semua udah familiar dong, nggak ada lagi yang nggak familiar. Kalau sampai ada di sekolah minggu nggak tahu, berarti adik-adik yang malas menyanyikannya. Orang satu pasti bisa ini. Holanda dana namit meka, alai na boya tu Jesus lam. Holand ibana olo aki, pai masa
Ido ama pargogo naso hatudosan natumo palangit doot tanomon. Au Hosea di Yesus Kristus anak pilibata Yehova nasa sadai iman tenuhon si Maria nagabe-gabean siang di perbadia andoran sohabuan. Ido Tuhanta natumao na berdiri di pangumuman di silatus nama terpajak do dihaukan narsilang natuat tubalwato untuk ditanam namulak manguru dia patuluhun nama naik di surga lamun dulu siang di debata Jawa amanai pargogo nasuhat tutusan disima ibana pai mamulak suku utanoon manguhumi halak na mangulu dohot namake au Hosea ditorni perbadian jala adong sadamuria nabadia kuria atau panihalang Kristen angka nabadia dohot nihasisan dosa dohot nihatai namandok mulak mangulu dosogot hadagin nihalang na umate dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Iya, duduk kembali. Kan harus pintar bahasa Batak, ya kan? Jangan nanti pas sudah besar terkaget-kaget gitu kan. Nanti pas sudah besar dibilang, kok nggak tahu bahasa Bataknya? Siapa dulu guru sekolah minggunya gitu kan? Nah, guru sekolah mingguku siapa ya gitu? Lupa pula ya kan? Kalau diingat masih enak ya. Oh, dulu guru sekolah minggu itu Bang Tulus. Emang sih gitu kan. Tapi mulai dari sekarang adik-adik juga harus bisa bahasa Batak, ya kan? Ada yang pintar bahasa Batak di sini? Ada yang pintar bahasa Batak? Tak ada. Memang agak lain ya. Agak lain memang nggak tahu bahasa Batak kan? Oke, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bernyanyi Yesus Ali-Ali Danang. Yuk semua tepuk tangan dong. Jangan sedih-sedih dong. Kalau sedih-sedih atau terus juga jadi sedih. Yuk. Yesus ale-ale di dana, silamoti jadi tondiko, tinggi masih ajar nang manea, ilas di rohanan di sitahono, hodona mandongani agoton. Yesus hodo ale-ale di molu konsaito utoa, saya leon gopogano ai, mangarado tinasan hidupni. Oke, sebelum kita lanjut, adik-adik tahu nggak artinya apa? Nggak tahu? Oh, pantas nggak nyanyi karena nggak tahu artinya apa ya. Artinya di bait yang pertama Yesus ali-ali dan Yesus sahabat anak-anak. Kalian mau nggak sahabat Tuhan Yesus? Mau nggak? Di bait pertama itu Yesus ali-ali dalam itu artinya Yesus sahabat anak-anak. Makanya kalau ada di sekolah minggu sahabat Tuhan Yesus harus tahu dong kan, harus kuat nyanyinya. Di bait yang kedua, siramoti dari tonikon, menyertai hidupku, menyertai apa ya? Badan kita ini, menyertai hidup kita ini, ya kan? Tadi Yesus sahabat anak-anak selalu menyertaiku. Di bawahnya lagi, tiki marsiajar nang marneam, dilas dirongan ang sitaunon, hodo totung na mandonganyau. Jadi ketika kita belajar, ketika kita bermain, Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Iya kan? Ketika kita bermain, ketika kita belajar, Yesus selalu apa? Ngantuk. Yesus selalu menyertai. Di bawahnya, Yesus hodo ale-aleku dingolukon saya tunggu aus saya lehon gogo ganuari mangarado dinas nanduk menjadi Yesus itu sahabat kita juga. Kalau di atas tadi bilang Yesus adalah apa? Sahabat anak-anak. Kalau di bawah kita menyampaikan ulang, Yesus engkau sahabat saya juga gitu.
Yesus, engkau sahabat saya juga, dalam hidupku tetap lindungi aku, arahkan aku, ya kan? Arahkan aku, terus berikan kekuatan buatku dan berkati aku setiap saat. Paham ya? Yuk, kalau udah paham kita nyanyikan sekali lagi yuk. Yang kuat suaranya ya. Yuk, sambil tepuk tangan dong. Yang merasa sahabat Tuhan Yesus kuat suaranya ya. Yuk, yang sahabat Tuhan Yesus kuat suaranya. Yang tidak sahabat Tuhan Yesus berarti gak usah bernyanyi ya. Yesus ale ale di dalam. Kuat dong suaranya. Dari bahasa Bataknya, semuanya ini ada bahasa Indonesianya. Kalau misalnya nggak paham, ditanya sama mama sama bapak, ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Hadirlah Engkau ya Tuhan, biarlah Tuhan Yesus firman-Mu itu dapat kami pahami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yo, dibuka nas cerita firman Tuhan hari ini tertulis di mana? Ada yang sudah dapat? Kalau yang pertama datang tadi sepertinya udah langsung dapat ya. Karena backgroundnya tadi yang abang tulis buat. Lukas itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama. Baru atau lama? Siapa yang bilang lama? Siapa yang bilang baru? Yang bilang baru berarti sudah dapat. Sudah, bintang anak-anak Tuhan Yesus. Ya. 23 ya. Ya. Lukas 23 ayat 26. Sudah? Oke, kalau sudah kita baca bersama-sama ya. Kalau sudah kita baca bersama-sama Lukas 23 ayat 26 yang berbunyi 1, 2, 3. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikunya sambil mengikut Yesus. Ada yang bernama Simon di sini? Ada yang bernama Simon? Gak ada. Atau ada orang Kirene di sini? Hah? Nah, ada di sekolah minggu. Di sini siapa yang pernah jalan-jalan keluar kota? Yang pernah jalan-jalan? Yang sisanya ini berarti di rumah aja terus gitu ya? Anak rumahan kayak Bang Tulus? Enggak. Suka jalan juga. Siapa di sini yang suka jalan-jalan? Yang sering dibawa mama deh. Gak usah sendiri kan, karena kalau sendiri masih belum bisa kan ya. Kecuali Kak Christine udah bisa jalan-jalan gitu kan. Paling yang ganggu om-om gitu kan. Kalau melihat Kak Christine gak ada lagi yang takut gitu kan. Paling digodain gitu kan. Nah, yang suka jalan-jalan tadi, atau mungkin ya karena dari sekolah minggu masih belum bisa jalan sendiri gitu kan, palingan ke sekolah deh ya. Abang Tulus ambil contohnya ke sekolah. Nah ini, apakah adik-adik sekolah minggu pernah mengalami sebuah situasi yang tidak terencana, yang tidak diduga?
Bisa dipahami? Contohnya gini, adik-adik sekolah minggu nih dikasih mama sango dari rumah gitu kan. Habis itu pasti mau makan di sekolah gitu kan, udah mau makan, udah dibuka sangonya, terus melihat temannya nggak bawa sango dari rumah, nggak dibikin mamanya gitu kan, atau nggak dibikin orang tuanya. Terus timbul adik-adik berniat, ya udahlah aku kasih buat dia aja, nggak apa-apa. Ada yang pernah berpikiran seperti itu nggak? Ada yang pernah seperti itu nggak? Atau berbagi? Udah teman kita bagi 2 aja, nggak apa-apa. Ini nanti palingan ini nggak habis itu. Ada yang pernah seperti itu? Ada. 1, 2, 3, 4. Betul ya, pernah seperti itu ya? Betul? Nah, ketika dari sekolah minggu mengalami seperti itu, apa sih yang ada dirasakan gitu kan? Tadi kan Abang Tulus arahkan gitu kan ya, supaya berbagi. Nah, kan tadi melihat temannya begitu nggak ada sangunya atau nggak ada apa sih biasa dikasih mama, roti ya? Dia nggak roti. Ada nggak sih dari sekolah minggu ini langsung inisiatif gitu kan? Langsung inisiatif untuk apa? Membagi. Orang satu udah bisa berbagi nggak? Udah bisa berbagi, pintar ya, harus bisa saling berbagi. Nanti di bulan 5 ya kan, Abang Tulus kasih bocoran deh, kita akan mengadakan kemah. Nanti tempatnya menyusul, biar penasaran kan. Nanti di situ akan ada cerita tentang berbagi. Jadi satu malam adik-adik sekolah minggu bersama guru sekolah minggunya tanpa orang tua. Nah, jadi ketahuan nanti di situ semuanya. Betul nggak selama ini ada di sekolah minggu ini pernah berbagi? Ya. Nah, kembali ke topik yang ini. Ya. Jadi gimana tadi katanya Simon orang Kirene? Ternyata kalau kita balik ke belakang, sebelum Tuhan Yesus itu meninggal, Paskah sudah ada ya. Buktinya Simon orang Kirene tadi datang ke Palangkaraya mau ngapain? Datang ke Palangkaraya mau merayakan Paskah. Iya kan? Ada ketemu nggak sama orang Kirene tadi, sama Simon tadi? Ada ketemu? Enggak. Nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Hah? Belum lahir. Belum lahir. Atau nggak tahu? Jadi si Simon tadi datang mau merayakan Paskah. Tiba-tiba, bentar. Dia datang bersama 2 orang anaknya. Siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Siapa anak yang dibawa si Simon orang Kirene? Di sini ada salah satu namanya itu anak sekolah minggu. Salah satunya siapa? Alex. Ada nggak di Alkitab? Nama anaknya itu Alexander. Ada di sini bernama Alexander? Iya, ada kan orang 3. Bang Tulus kenal dong, gitu kan? Jadi salah satu nama anaknya itu Alexander, karena kebetulan ada anak sekolah minggu kita namanya Alexander. Terus satu lagi namanya Rufus. Ada nggak di sini yang bernama Rufus? Nggak ada ya? Atau belum lahir? Belum lahir ya? Nah, jadi ceritanya mereka datang mau apa? Merayakan Paskah. Tiba di tengah kerumunan kota banyak sekali orang-orang. Ya kan? Banyak sekali orang-orang. Nah, dia pun kaget. Lah, kenapa ya banyak orang-orang di sini gitu kan? Ternyata Tuhan Yesus lagi apa? Belum disalibkan. Tuhan Yesus lagi dipaksa. Dipaksa ngapain? Memikul kayu salib. Iya kan? Coba seperti itu.
adik-adik melihatnya, mau nggak berbagi yang tadi yang Tulus bilang? Di sini adik-adik harus tahu. Jadi si Simon tadi datang hanya mau merayakan Paskah. Tiba-tiba dia melihat Tuhan Yesus, ya, melihat Tuhan Yesus sedang memikul salib. Padahal yang dia tahu, ya, yang dia tahu selama ini Tuhan Yesus itu apa? Baik, melakukan banyak mujizat, menyembuhkan banyak orang. Lah, kenapa sekarang Tuhan Yesus ini malah disalibkan? Dia nggak tahu kenapa gitu kan? Pas tiba-tiba dia ada di situ, hei kamu, ya yang di belakang, kamu, katanya gitu kan? Terus dia nggak tahu apa-apa gitu kan? Kamu juga, katanya gitu. Ayo, pikul salib ini. Nah, Simon orang Kirene tadi, dia tidak membantah. Apa yang dikerjakan? Langsung dikerjakan enggak? Langsung dikerjakan. Jadi sebenarnya ada videonya ya, nggak bisa keputar tadi, udah bolak-balik tadi abang Tulus buat supaya kita menonton videonya. Tapi kalau misalnya mau lihat, adik-adik boleh lihat di YouTube ya. Ada banyak versi di YouTube supaya adik sekolah minggu lebih memahami, ya kan? Nah, hei kamu orang mana, katanya gitu? Saya Simon dari Kirene. Yaudah, bawa salibnya. Nah, dibawa salibnya. Apa tadi? Sambil Tuhan Yesus berjalan di depan, si Simon tadi ngapain? Memikul salib. Nah, terus apa sih yang ada di dalam hati Simon? Simon ketika itu tidak berpikir panjang, tidak mau berlama-lama. Ya udah, Tuhan Yesus kan sudah tahu, saya tahu orangnya bagaimana, gitu kan? Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu apa? Melakukan banyak mujizat. Ya udah, saya langsung bergegas, langsung dibawa apa tadi yang dibawa? Salibnya. Nah, kita juga seperti itu ada di sekolah minggu yang selama ini dikerjakan si Simon. Dia belum pernah sama sekali bertemu sama Tuhan Yesus. Ini kali pertama dia melihat Tuhan Yesus dan dia bertemu bukan apa ya namanya, bukan bersalaman, bukan kenalan, ya kan? Bertemu dalam apa? Beda cerita. Contohnya biasanya kalau kita bertemu kan sama nih, halo om, halo tante, halo tulang, halo abang boru, halo abang kuda dan sebagainya. Masih enak gitu. Contohnya ketemu sama teman kita, ada artis gitu kan, halo kakak, kak, aku sering loh melihat lagu-lagumu, sering melihat foto-fotomu, mantap dan keren gitu kan. Nah, kalau ini berbeda. Selama hidupnya si Simon tadi melihat Tuhan Yesus itu orang baik, tapi dia bertemu si Tuhan Yesus tadi sudah diapain? Sudah dihukum, disuruh membawa salib. Nah, kita juga ada di sekolah minggu harus seperti itu. Walaupun kita belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, kita harus apa? Percaya sama Tuhan Yesus, mengarahkan tujuan kita kepada Tuhan Yesus, mengarahkan apa? Mata kita kepada Tuhan Yesus. Ini tahu nggak? Apa ini? Pernah ada yang bermain ini? Ada yang pernah bermain ini? Sering berhasil atau gagal beberapa kali? Siapa yang baru pertama kali mencobanya? Misalnya nih, mama membeli mainan ular tangga gitu kan di rumah. Nah, kamu suka nggak main ini? Suka atau nggak suka nih, tapi dicoba gitu kan? Ada yang langsung pernah berhasil nggak? Pasti sering gagal kan? Seperti yang ini gitu kan? Kita mulai dari angka 1. Nah, dapat 4, dia naik. Di sini apa katanya? Kerja keras kamu berhasil. Iya kan? Oke, kita senang gitu. Kita coba lagi. Masuk di angka 9. Turun lagi ke bawah. Terus kita coba sampai di apa? Di 15. Nah, hebat kamu lulus ujian gitu kan? Baru sampai di situ
masuk ke angka 24 gitu kan, ya turun lagi. Nah, dalam hidup ini ada di sekolah minggu, kita juga seperti itu gitu kan. Ketika kita misalnya dapat berkat, wah Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu hebat. Ketika kita misalnya di sekolah dapat nilai jelek, Tuhan itu gak baik sama aku. Masa aku sudah rajin belajar kok dapatnya nilai 50 aja, temanku aja yang main contek buka buku kok dia dapat nilai 95. Nah, itulah ujian dalam hidup kita. Jadi kita ada di sekolah minggu tetap akan apa? Berusaha seperti yang Abang Tulus bilang tadi, mengarahkan mata kita, mengarahkan tujuan kita kepada siapa? Tuhan Yesus. Jadi melalui cerita kita hari ini tentang si Simon orang Kirene tadi, kita bisa belajar banyak hal yang tak terduga yang Tuhan pakai agar kita lebih mengenalnya, ya kan? Dikala kita susah, dikala kita sedih, kita harus apa? Ngapain? Kalau ada di sekolah minggu, lagi susah, lagi sedih, kita ngapain? Nangis aja? Ya, kita harus tetap berserah kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan gitu kan. Kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, yang kita carikan tadi bahwa hal-hal yang tidak menyenangkan pun sering Tuhan pakai buat kita. Itu tadi kan, saya kan sudah rajin belajar di sekolah, rajin belajar di rumah, tapi kenapa nilaiku 50 aja? Temanku hanya membuka buku aja, mencatat ulang aja, tapi nilainya 95. Nah, di sini seperti cerita kita di sini, Tuhan memakai kita supaya tetap apa? Ya, supaya tetap mengandalkan Tuhan Yesus selalu dalam hidup kita. Jangan hanya senangnya aja gitu kan. Pas dikasih mama atau papa hadiah, terima kasih Tuhan, udah dikasih hadiah sama aku oleh mama dan bapakku gitu kan. Pas sudah lagi sedih, terdiam. Jadi Tuhan Yesus mampu memakai setiap suka dan duka dalam hidup kita untuk menyatakan kemuliaannya, ya kan? Yang Abang Tulus bilang tadi. Dan lagu kita juga tadi kan ada kan, Yesus alih-alihnya dan tadi kan, dalam suka maupun duka Yesus selalu beserta kita. Ya, jadi adik-adik harus bisa pahami itu, di dalam suka, di dalam duka kita harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus, ya. Nah, ini yang terakhir, mengenal Yesus sebagai juru selamat berarti mengenal pribadi yang mampu mengubah berbagai keadaan kita menjadi momen berharga. Seperti tema kita pada hari ini, apa? Okuli. Ada yang tahu arti okuli apa? Paling bawah, coba semuanya membaca arti okuli. 1, 2, 3. Belum semua bisa membaca. Belum membaca ya? Yang orang 2, orang 3 belum bisa membaca? Udah bisa baca? Yuk, kalau sudah bisa membaca di paling bawah, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Iya, itu arti okuli, ya kan? Okuli, mataku tetap terarah kepada Tuhan, ya. Jadi adik-adik sekolah minggu semuanya, dari orang 1, orang 2, orang 3, kita semua yang ada di sini, seperti cerita kita ini, dalam suka duka kita harus tetap mengandalkan siapa? Kita harus tetap mengandalkan siapa? Nah, ngantuk semua ini. Orang 2, dalam suka duka kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Di orang 1 sama enggak? Dalam suka duka kita harus mengandalkan, ya cuma 1 orang aja yang mengandalkan Tuhan. Berarti semuanya mengandalkan apa? Mengandalkan apa? Mengandalkan obat.
Ya, mengandalkan obat dari apotek gitu. Ya, jadi terakhir itu ada sekolah minggu. Dalam suka maupun duka kita harus tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Seperti cerita Kirene tadi, Simon orang Kirene tadi ya, sebenarnya dia tidak pernah bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Dia hanya mendengarkan berita bahwa Tuhan Yesus selama ini orang baik, menyembuhkan banyak orang, membuat banyak mujizat, dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga ada di sekolah minggu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Kau berkati Tuhan firman-Mu itu, ajar kami Tuhan supaya kami tidak hanya sebagai pendengar Tuhan Yesus, tetapi kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati setiap aktivitas kami Tuhan. Engkau berkati setiap apa yang kami rencanakan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Engkau berkati kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita apa? Memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, ya kan? Memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Harus semua bernyanyi ya. Dari tadi diam aja Bang Tulus yang komak kami kesana ke sini, adik-adik melongo aja gitu kan. Yuk, sudah semuanya ambil persembahannya, taruh di tangan kanan, angkat di atas, jangan digulung-gulung ya. Kita doakan bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah persembahanku, terimalah Tuhan. Amin. Yuk, satu nyanyi kita yuk. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Semua bangkit berdiri, kita nyanyikan ayat yang kedua ya. Nak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Doa persembahan anak-anak sekolah minggu diundang berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
gunakan untuk iwotu bangunan balua mahamisian pangago ayodo napuna rajau dohut agogool rodiha sangamau salele milelena. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.